Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bertemu saya, mungkin pulang dari liburan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kita percaya bahwa di tahun baru ini Tuhan menyediakan berkat-berkat baru yang besar, yang luar biasa. Amin. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family. Jika ada, boleh saudara mengangkat tangannya supaya kami bisa mengenal dan nanti dari Asir memberikan love gift, kenang-kenangan. Ada yang baru pertama? Selamat datang. Tuhan Yesus berkati, mari kita beri sambutan yang meriah. Welcome to the Happy Family Center. Saya juga ingin mengucapkan Happy New Year untuk setiap peserta live streaming dimanapun Anda berada. Di Surabaya, di luar Surabaya, di luar negeri, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun ini Pak Hani sebagai gembala memberikan satu tema tahunan 2017 yaitu The Year of Spreading the Wings, ya. Tahun kita mengembangkan sayap kita lebih lagi, sayap rohani, sayap bisnis saudara lebih lagi, kehidupan keluarga saudara lebih dibangun lagi di dalam kasih, hidup kita lebih sehat, lebih bahagia, lebih melayani Tuhan dari waktu-waktu sebelumnya. Amin. Dan setiap bulan akan ada subtema untuk membawa kita betul-betul boleh mengembangkan sayap rohani kita. Bulan Januari di bulan pertama ini diberi subtema adalah Fearless Heart. Hati yang tidak dikuasai oleh rasa takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenungkan tema ini dan kemudian saya mengambil tema Fight Your Fear. Hadapi, perangi rasa takut ini. Ya, dari gambar saudara PowerPoint-nya luar biasa sekali bagaimana seekor singa yang menggambarkan raja hutan. Ya, berhadapan dengan seorang anak kecil, ya, tapi rasanya tanpa rasa takut. Bapak Ibu, dari mana sih sumber rasa takut ini? Mengapa ada banyak orang takut mengalami kegagalan? Ya, dalam bercinta udah putus, takut untuk memulai lagi. Dalam bekerja udah pernah bangkrut, udah pernah gagal. Aduh, juga takut nanti kalau kerja lagi, gagal lagi gimana. Ya. Takut saudara mungkin membangun lagi rumah tangga, takut membangun hubungan dan sebagainya. Juga ada orang-orang yang takut menghadapi kesulitan. Kesulitan saudara selama manusia hidup pasti ada. Dan berapa banyak yang belum menghadapi udah rasa takut dulu. Takut menghadapi kenyataan hidup yang tidak semakin hari tidak semakin mudah. Itu yang menyebabkan salah satunya kita sulit mengembangkan sayap kehidupan kita lebih lagi. Rasa takut mencengkeram, menguasai sehingga saudara melumpuhkan sayap-sayap rohani kita. Hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang menjadi sumber ketakutan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menghindarinya, tapi kita menghadapinya. Karena kita tahu apa yang menjadi sumber ketakutan kita. Yang pertama saudara, saya merenungkan dan rupanya yang menjadi sumber utama ketakutan manusia. Dimulai dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa dosa membuat manusia kemudian jauh dari Tuhan. Saya mengambil contoh manusia pertama Adam dan Hawa. Yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sempurna. Tidak ada emosi yang negatif di dalam diri Adam dan Hawa. Mereka bisa bercerita, bisa berkomunikasi dengan bebas. Tidak ada penghalang. Saudara, namun demikian Allah yang menciptakan manusia pertama ini
sudah memberikan satu perintah. Kemerdekaan, kebebasan yang ada batasnya. Ketika dikatakan semua pohon dalam taman ini buahnya kamu boleh makan. Hanya satu aja, jangan. Ya. Dan kita membaca bagaimana iblis yang tadinya adalah malaikat Allah yang sudah dijatuhkan. Saudara, dia dengan kelicikan, dia merayu, dia menggoda, dia meragukan, membuat manusia pertama ini meragukan kasih Allah. Akhirnya kita membaca bagaimana manusia pertama dimulai dengan Hawa mengambil buah pohon pengetahuan baik dan buruk, memakannya dan menyerahkannya kepada suaminya. Sejak saat itulah hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Dan apa yang dilakukan oleh manusia kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 10. Ia, yaitu manusia menjawab ketika ditanya, di manakah engkau? Manusia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi, apa saudara? Takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dosa membuat manusia ingin menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, suci, bersih, sempurna. Manusia kalau jatuh dalam dosa dengan segala kekotorannya, kebejatan, kenajisannya, saudara ingin menjauh dari Tuhan. Enggak mau diperlihatkan satu kontras antara yang maha suci, maha kudus dengan yang dosa yang sangat kotor. Inilah saudara, kita bisa melihat sampai hari ini. Tidak pandang besar kecil. Anak kecil sudah kalau dia melakukan kesalahan, dia ingin menjauh dari orang tuanya. Sama seperti seorang ibu berpesan kepada anaknya masih kecil. Nak, mama mau ke pasar ya. Kamu lagi batuk. Gak boleh makan es krim. Iya ma. Wah, ya. Tapi anak, dasar anak. Mumpung gak ada mamanya, dia buka lemari es, dia makan es krim. Habis itu sudah setelah mamanya pulang, biasanya anak ini menyambut mamanya. Ini enggak. Anaknya ada di kamar. Anak mamanya heran, ada apa ini? Nih, wah biasanya sambut mamanya, bawa kue dan sebagainya, ini enggak. Seorang yang sudah lebih berpengalaman, saudara, mamanya enggak banyak bicara. Dia langsung buka kulkas, es krimnya udah kurang satu. Dosa, saudara, bisa membuat manusia ingin menjauh. Bersembunyi. Seperti inilah yang dilakukan oleh manusia pertama. Ketika Tuhan mencari, di manakah engkau? Mereka dengan jujur berkata bahwa kami menjadi sangat takut. Itu sebabnya kami bersembunyi. Saya mengambil contoh lain, seorang nabi, seorang hamba Tuhan bernama Yunus. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada nabi ini untuk pergi memberikan peringatan kepada satu bangsa yang sangat jahat, sangat kejam, bangsa Niniwe. Untuk sungguh-sungguh menerima satu teguran bahwa negeri mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Yunus bukannya dengan taat memenuhi panggilan itu, dia melarikan diri dari panggilan dan perintah Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, naik kapal yang besar untuk pergi ke Yafo. Kalau lihat dari peta saudara, maka Yafo dan Niniwe itu bertentangan. Satu di ujung sana, satu di ujung situ. Dosa, ketidaktaatan. Saudara, membuat manusia ingin menjauh, bersembunyi. Itu sebabnya kadang sudah ada orang yang dulu melayani Tuhan, rajin ke gereja. Tapi ketika hidupnya jatuh dalam dosa, disuruh ke gereja gak mau. Kenapa? Aduh, di gereja kayak orang ditempilingi ya, ditaboki terus oleh firman Tuhan. Nggak, aku nggak mau ke gereja. Mereka berpikir sudah dengan menjauh dari Tuhan, mereka bisa
damai. Ini juga yang dialami oleh Yunus. Coba kita lihat sudah di dalam Yunus pasal 1 ayat yang keempat. Dosa ketidaktaatan membawa Yunus lari dari panggilan dan perintah Tuhan. Dia naik kapal dan kita membaca di dalam Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Bapak Ibu, dosa seringkali mendatangkan persoalan. Mendatangkan badai besar dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan Bapak Ibu. Yang berdosa, yang bersalah Yunus. Tetapi yang kena dampaknya bukan hanya Yunus. Tetapi orang-orang yang ada di dalam kapal itu, seluruh penumpang dalam kapal itu kena dampak badai besar yang hebat. Ya, sampai mereka buang undi, ini salah siapa ini ya? Enggak ada. Kalau saudara lihat di ayat 5 dikatakan awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, sepertinya damai ya, melarikan diri dari Tuhan. Cari tempat yang paling bawah, orang lagi bingung. Bayangkan saudara, itu kena badai, orang udah muntah-muntah, udah pusing. Nggak ada yang tidur, kok ini bisa ini? Ya. Ini bukan damai yang sesungguhnya, ini damai semu. Kalau kita melihat di sekeliling hidup kita ada banyak orang hidup dalam dosa, korupsi, manipulasi, berzina saudara, selingkuh, melakukan begitu banyak kejahatan, masih tetap tidur, masih tetap senyum, pakai baju oranye, masih tetap bisa senyum di foto. Rasanya nggak ada rasa malu, tetap sejahtera aja. Yunus alami ini. Dia tertidur sudah di bawah, di ruang kapal yang paling bawah. Sampai dikatakan nahkoda mendapatkannya sambil berkata bagaimana mungkin engkau tertidur begitu nyenyak. Ya, goyang kiri, kamu kok tidur terus. Ayo bangun, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Yunus sadar bahwa badai besar itu didatangkan oleh Tuhan untuk menegur dia. Tetapi saudara, akibatnya, dampaknya dirasakan oleh semua orang. Dalam hidup ini seringkali kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin. Apakah pemimpin dalam keluarga, suami, ayah, ibu, yang salah papanya. Tapi yang kena semuanya, seisi keluarganya. Bisa rasa semua. Di dalam pekerjaan bisa seperti itu. Yang salah pemimpinnya. Satu aja yang salah. Yang kena, yang dibawa-bawa enggak salah apa-apa, kena dampak buruk. Saudara, di dalam kehidupan gereja juga kita bisa lihat itu. Yang salah loh pemimpinnya. Wah, tapi bisa merembet semuanya. Karena kepala saudara turun sampai ke leher, ke ujung jubah terus. Kepalanya benar juga sudah leher dan juga seluruhnya kena dampak juga. Demikian juga jika pemimpin bangsa dan negara enggak benar. Enggak usah semua sudah, sebagian kena semua. Orang-orang yang ada di bawahnya. Bapak Ibu sudah sampai Yunus menyadari, oh ini gara-gara aku lempar aja katanya. Dan benar setelah Yunus dilempar, saudara, badai itu menjadi teduh kembali. Bapak Ibu, jika hari ini ada di antara Bapak Ibu saudara mengalami rasa takut karena sebetulnya ada dosa yang belum diselesaikan. Dosa itu memang nikmat saudara ya. Dosa itu rasanya bikin orang kangen ya. Dosa itu memang sepertinya menyenangkan tapi ujungnya dalamnya adalah maut. Hari ini jika ada di antara saudara mengalami rasa takut, kalau saya mati
belum beresin hidup gimana ini ya. Saya masuk neraka gimana ini. Aduh nanti kalau istri saya, suami saya, kalau orang lain, aduh kalau pemimpin saya tahu, aduh kalau bawahan saya. Wah, Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang disebabkan karena ada dosa yang belum dibereskan. Bagaimana solusinya? Solusi yang Tuhan berikan adalah cukup dengan kita mengakui dosa itu. Firman Tuhan berjanji dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita. Enggak gampang sih. Mengaku itu bikin malu. Gimana orang lain dari enggak tahu jadi tahu. Tetapi Bapak Ibu, itulah yang menyebabkan kenapa Raja Daud, seorang yang hidupnya di dalam kehidupannya beberapa kali dia melakukan dosa yang besar, dosa berzina, dosa membunuh, berbohong, berkali-kali. Tetapi mengapa akhir hidup sampai hari ini nama Daud tetap diingat sebagai seorang yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak mengingat sebesar apa dosa Daud. Tetapi karena Daud punya hati yang sangat rendah. Dia mengakui. Dia gak peduli, mungkin orang mengejek dia, mempermalukan dia. Raja kok begitu, pemimpin kok, dia gak peduli. Yang penting dia bisa membereskan itu di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita. Allah itu setia dan adil. Amin saudara. Ini janji firman Tuhan, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang dialami oleh Yunus setelah dia dimasukkan ke dalam laut? Saudara, kalau waktunya memang belum mati, yang gak akan mati. Firman Tuhan berkata, atas penentuan Tuhan, Tuhan kirim ikan yang besar. Buka mulutnya, Yunus masuk, gak mati. Yunus berada di penjara perut ikan. Ada yang pernah alami masuk perut ikan? Yang kita alami adalah ikan masuk perut kita kan? Ya. Ini rasanya satu-satunya kisah. Bagaimana orang masuk perut ikan dan masih hidup. Sudah bisa bayangkan bau amis, gelap. Ya, dalam perut ikan pasti gak ada lampu kan? Gak ada listrik kan? Gelap, di tengah kegelapan rasa bau anyir yang luar biasa. Disitulah Yunus mengakui dosanya. Berseru kepada Tuhan. Dalam Yunus 2 ayat 2 dikatakan katanya dalam kesusahanku. Aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya, dia udah rasa mati nih ada di dalam perut ikan. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan. Sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, inilah solusi ketakutan yang disebabkan karena dosa-dosa. Tuhan memberikan solusinya, akui, minta ampun, bertobat. Dia pasti akan mengampuni segala dosa kita. Hidup berdamai dengan Allah dan sesama inilah yang dilakukan juga oleh Yunus. Dia berdamai dengan Allah. Tuhan tidak menghitung-hitung dosanya Yunus. Udah terlalu berat, gak bisa enak aja berdamai. Manusia sering kali menghitung-hitung dosa. Tapi Tuhan tidak. Begitu keluar kata pengakuan, pertobatan, Allah bereskan, hapus semuanya. Dan saudara, setelah itu harus ada satu tindakan yang nyata. Kita melihat Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki ketika kita sudah mengakui, bertobat, minta ampun, jangan lakukan lagi dosa itu. Inilah yang dilakukan oleh Yunus. Dia melakukan action, apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan.
untuk membawa berita penghukuman kepada Nineve. Bapak Ibu Saudara, penyebab rasa takut yang terus-menerus orang dikejar rasa takut. Saya mendengar cerita dari seorang misionaris berkebangsaan Jepang. Ya, dulu melayani di Bandung. Waktu beliau melayani saya masih jadi worship leader, saya masih kuliah. Waktu beliau kembali ke Jepang, ke Osaka, saya sempat diundang saudara mewakili Indonesia untuk bersaksi dan menyanyi. Ya, suara saya dulu lebih bagus dari sekarang. Ya, karena jarang khotbah. Udah khotbah, suaranya turun, saudara. Jadi di situ ada perwakilan ya seluruh Asia. Ya, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari mana-mana, Korea dan sebagainya. Bikin seperti praise and worship. Ya, berbagai bahasa. Diadakan dari siang sampai malam, nggak ada yang pulang. Jadi saya diundang, saya senang sudah dengar cerita dari hamba Tuhan ini. Ya, namanya Yasuo Atsumi. Saya nggak tahu beliau masih hidup apa enggak ini. Ya. Dia pernah menceritakan satu kisah bagaimana seorang anak laki-laki kecil di Jepang tinggal di desa. Lagi main-main sama temannya, sama tetangganya. Ya, lagi main-main lalu keliling danau. Tiba-tiba entah dari mana ya ada satu dorongan untuk mendorong teman kecil yang perempuan ini masuk ke danau. Nggak bisa berenang. Aduh tolong. Anak laki ini melongo aja kan dia juga nggak bisa berenang. Ya. Kadang-kadang anak-anak sudah harus perhatikan karena mereka itu tidak punya sense of crisis. Betul nggak? Mereka nggak pernah tahu kalau orang masuk air itu bisa tenggelam, nggak pernah tahu. Waduh, kaget sekali. Dia lari pulang. Ya, dia nggak ceritain kepada siapa-siapa. Seisi desa cari. Dan ternyata udah mati. Sejak saat itu anak laki-laki ini dia nggak cerita sedikit pun. Ya, dan tidak ada seorang pun menuduh dia. Tapi sejak saat itu dia dikuasai oleh rasa takut. Malam hari dia sering bermimpi melihat teman perempuannya ini menjerit-jerit minta tolong. Dan itu terbawa terus. Dia menjadi seorang pemuda yang sangat pendiam, gak punya teman. Dia cuma sekolah, belajar, masuk kamar, itu terus. Sampai satu kali ketika dia berusia 17 tahun. Saudaranya yang dari kota mengajak dia pergi menghadiri sebuah retreat. Ya, dia datang. Dalam retreat itu disampaikan satu berita yang luar biasa. Pelepasan, kemerdekaan dari dosa. Dengan cara yaitu mengakui dosa. Dan pada akhir sesi ditantang siapa yang mau mengakui dosa-dosanya. Kok akan dilepaskan? Wah, dia lari dari belakang. Dia minta ampun. Lalu kemudian ada sesi konseling, dia konseling. Dia berkata, saya waktu itu masih berusia 4 tahun. Sekarang saya berusia 17 tahun. Walaupun tidak ada yang tahu, enggak ada yang mengetahui. Saya tidak dipenjara, tetapi sesungguhnya selama 13 tahun saya sudah dipenjara oleh hati nurani saya, oleh rasa takut yang luar biasa. Tapi puji Tuhan. Hari ini saya menerima satu jaminan, jika saya mengakui dosa, ada orang yang mau mengampuni, ada pribadi yang sanggup berkuasa mengampuni. Wah, dia rasa merdeka luar biasa. Bapak Ibu, takut dikejar oleh rasa bersalah hanya bisa diselesaikan ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Darah Yesus menyucikan dengan sempurna. Sekarang kita melihat yang kedua. Apa yang menjadi sumber rasa takut manusia? Yang kedua adalah ketika kita yang sudah jatuh di dalam dosa, nature kita adalah nature dosa, nature daging. Sumber yang kedua rasa takut berasal dari informasi, mendengar berita yang buruk. Saudara, di dalam dunia sekeliling kehidupan kita nggak bisa memilih. Atmosfer aja lingkungan semakin hari semakin polusi. Gosip-gosip juga semakin hari semakin bertebaran.
Apalagi dunia sosial media hari ini gampang sekali. Wah, kita dengar berita kiri kanan gampang sekali. Berita buruk. Seringkali saudara sangat hebat sekali, sangat efektif untuk bisa menguasai seseorang dengan rasa takut. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 dan ayat 28. Ketika pemimpin bangsa Israel bernama Musa memberikan perintah kepada 12 suku. Ya, masing-masing mewakili 12 suku ini, pemimpin semua diperintahkan untuk mengintai tanah perjanjian. Tanah yang memang sudah disiapkan, dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik bangsa ini. Disuruh diintainya oleh 12 pemimpin ini. Dan kemudian saudara mereka pulang membawa berita. Kita membaca di Bilangan 13 ayat 27 dikatakan mereka ini adalah 10 pemimpin itu. Menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Di Bilangan 13 ayat 31 mereka berkata, orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana itu orang-orang yang tinggi perawakannya, orang raksasa. Kita ini kayak belalang. Waduh, gak mungkin kita bisa masuk. Berita yang negatif. Apakah mereka sudah lihat kenyataannya? Belum, cuma dengar. Tetapi saudara, berita yang buruk itu jauh lebih hebat dampaknya daripada berita yang baik. Betul tidak? Coba kalau saudara dengar berita yang baik. Ya, oh ini anaknya baik, orangnya baik. Tapi, tapinya ini banyak nih. Coba setelah pulang yang saudara lebih ingat informasi tentang orang itu yang baiknya atau yang buruk belakang yang setelah tapi itu? Hah? Yang lebih saudara ingat itu yang buruknya. Kenapa seperti itu? Karena memang tabiat kita, nature kita ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga filter untuk menerima yang baik mempengaruhi kita jauh lebih sulit. Tapi kalau yang buruk nggak usah pakai filter, langsung berdampak. Langsung ingat terus. Heran sekali. Saya lihat anak-anak kita. Ceritain yang baik, disuruh yang baik, lupa terus. Sekali yang nggak baik, sekali nempel terus. Ucapan yang kotor, yang nggak baik, coba dibilang jangan lu, jangan. Terus. Suruh yang baik, ucapin terima kasih, sorry. Hai, saya sorry. Ya, saudara kalau lihat ya, cucu-cucu anak-anak kita coba umur 2 tahun. Ada tuh yang keras udah kelihatan dari kecil. Tahu salah, sorry. Cuma ngomong SORRY, sorry. Pukul nih, sorry. Nggak mau. Coba, yang baik itu sulit sekali. Tapi coba diajari yang jelek, wah ngomong terus. Ingatnya cepat banget saudara. Saudara-saudara sekalian lihat dampak buruk. Sangat hebat sekali. Mayoritas lebih mempercayai dan meresponi berita yang buruk. Kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangkan 2,5 juta orang malam itu gak tidur, nangis semuanya. Seandainya di tempat ini nih kurang lebih 500 orang nangis bareng-bareng. Waduh mateng ini ya. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka,
sekiranya kami mati aja di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ngapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ya, Tuhan dilawan ini. Supaya kami tewas oleh pedangnya. Jahat itu Tuhan itu ya. Nah, istri serta anak-anak kami jadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang Mesir. Wow, sudah perhatikan. Berita yang buruk itu bisa membuat orang hilang pengharapan. Bisa gak kepingin hidup lagi. Bisa nangis seharian semalaman. Bisa ngomel terus bersungut-sungut. Salahkan Tuhan, salahkan pemimpin. Memberontak kepada pemimpin. Udah, Musa gak usah. Kita angkat pemimpin baru aja. Bapak Ibu. Dampak yang sangat buruk. Bangsa ini menutup telinga dan hatinya terhadap berita yang baik. Ketika dua orang pemimpin yang bernama Kaleb dan Yosua ini bangkit berdiri menenteramkan mereka. Mereka dikatakan mereka berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai sungguh luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan yang akan membawa kita masuk ke negeri itu. Kita akan memasuki Tuhan karena Tuhan memberikan negeri itu. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Udahlah jangan memberontak, kita percaya aja kepada Tuhan. Apa bisa saudara? Berita yang negatif itu diredahkan oleh berita yang baik? Tidak. Saya belajar sudah sebagai pemimpin. Jika di dalam satu kesempatan ada berita gosip yang buruk. Mau diredakan dengan yang baik. Ternyata percuma. Lalu bagaimana caranya? Tunggu waktu. Betul tidak? Time will prove. Waktu yang akan membuktikan. Pernyataan, bikin pers, begini-gini, saya enggak begini. Rasanya percuma. Karena berita yang negatif itu lebih hebat kuasanya. Bangsa ini udah menutup telinga, hati mereka terhadap berita baik. Mereka enggak mau ingat sama sekali bahwa di awal Tuhan sudah berjanji bahwa negeri Kanaan ini akan diberikan Tuhan. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Bangsa ini mengalami krisis iman yang sangat parah. Saya seringkali menghadapi orang-orang yang mengalami krisis iman. Udah pahit. Ya, udah saya udah gak percaya lagi. Udah gak ada itu Yesus. Wah, keluarkan kata-kata caci maki dan sebagainya. Bahkan saudara kalau lihat bagaimana dikatakan di dalam ayat 10. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Udah brutal, merusak. Yang baik justru mau dibunuh. Yang baik mau dihancurkan. Itu sebabnya jika kita melihat realita, fakta di dalam hidup kita sehari-hari. Di tengah keluarga, pekerjaan bangsa dan negara. Udah jelas-jelas yang baik, berprestasi, kok bukannya didukung, malah ingin dihancurkan. Saudara, itu kita udah gak usah aneh. Karena Alkitab menceritakan, menggambarkan, dan yang menjalaninya bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa pilihan. Ketika mereka diberikan yang baik, mereka berkata tutup mulut, aku enggak percaya itu. Lebih mempercayai yang buruk. Bapak Ibu, kita enggak bisa mencegah setiap hari kita bisa mendengar berita buruk tentang seseorang, ya, tentang situasi, tentang keadaan. Seringkali itu juga dipakai oleh penjahat-penjahat ya. Dulu ada modus operandi, saya masih ingat itu. Orang tua ditelepon, Bu, anak ibu kecelakaan. Jatuh itu, kakinya patah. Ini ada di rumah sakit ini, saya yang bawa ini. Aduh, gimana itu mendengar berita buruk? Ibu gimana? Iya, aduh gimana Pak, tolong Pak. Iya, ini saya tolong ini. Dokter bilang harus dioperasi sekarang juga ini Bu. Cuma ibu harus transfer, bayar DP-nya. Wah iya, nomor rekening berapa? Udah transfer baru coba sih cek di sekolah. Bu, apa anak saya kecelakaan? Enggak, ini anak lagi ada di kelas. Ya, saudara udah sering kan ya dengar dulu modus operandi begitu. Mendengar berita buruk udah langsung takut, actionnya apa? Actionnya udah biasanya yang tidak waras, yang tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara.
ketika kita mendengar berita buruk. Mari kita sebagai orang yang beriman, kita belajar saudara untuk memfilter. Saya melihat saudara yang pertama kita belajar jangan melihat, oh ini mayoritas ngomong begini semua pasti benar nih. Kalau yang banyak ngomong begini nih pasti benar. Jangan melihat mayoritas atau minoritas. Peganglah janji Tuhan. Amin. Lihat saudara. Jangan gampang percaya kalau orang ngomong A, B, C tentang ini. Lalu kemudian kita jadi takut, kita jadi gak senang, kita jadi benci. Coba kita lihat dulu kenyataannya seperti apa. Bilangan pasal 14 Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Krisis iman yang parah sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman yang kita dengar, firman yang kita baca itu benar-benar saudara kita harus perhatikan menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita itu bukan seminggu sekali, tiap hari. Firman Tuhan berkata menjelang kedatangan Kristus biarlah kita tekun membaca Alkitab. Karena berita-berita yang buruk ada di sekeliling kita seringkali menguasai kehidupan seseorang dengan rasa takut yang berlebihan. Saya sering melihat kalau ada orang didiagnosa sakit. Sakitnya sebetulnya biasa aja atau bahkan diagnosanya belum tentu benar. Tapi begitu sudah diultimatum, ini sakit ini, waduh. Yang tadinya gak apa-apa, udah jadi langsung gak bisa jalan, lemes. Loh, berarti sudah rasa takutnya lebih menguasai orang itu. Sehingga menimbulkan sakit yang lebih parah. Di tengah saudara berita-berita yang buruk. Mari kita belajar sikap yang kedua. Jangan bersungut-sungut. Di tengah keadaan yang sulit jangan ngomel. Keadaan yang sulit saudara-saudara sekalian seringkali dihadapi dengan omelan. Menyalahkan gara-gara kamu. Coba kasih contoh. Kalau satu kali rumah saudara kemasukan pencuri. Suami salahin istri. Mama ini gimana sih rumah ditinggal-tinggal. Oh, ya. Istri salahin pembantu. Lu aku udah suruh pembantu lu jaga kamu jangan pergi. Aku mesti pergi ke pasar ada yang kurang itu. Udah saling salah. Apakah ketika saling menyalahkan ya, harta yang sudah digondol pencuri bisa langsung datang? Tidak. Saling menyalahkan sibuk satu sakit hati satu sebel. Ketika sudah menghadapi keadaan yang sulit. Mari kita belajar saudara untuk tidak bersungut-sungut. Pelajaran yang sangat mahal kita bisa ambil sudah dari peristiwa ini. Bangsa yang bersungut-sungut ini membuat Tuhan sangat murka. Bilangan 14 ayat 27 dikatakan berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel itu telah ku dengar. Ya. Lalu kemudian kalau sudah baca di ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkai akan berhantaran. Semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Wow. Saya baca ayat ini, saya juga mau membuat resolusi. Karena saudara kita tidak bisa membuat resolusi seperti ini. Saya mau tahun ini supaya nggak ada masalah yang buruk. Supaya saya nggak dengar berita yang buruk. Nggak bisa, itu bukan resolusi. Kita tidak bisa mengatur keadaan di sekeliling kita. Sama seperti Martin Luther berkata, saya tidak bisa mencegah burung terbang di atas saya. Betul nggak? Masa saudara, ya burung ini wilayah yang bebas. Tapi saudara bisa mencegah burung kalau bertengger di atas kepala saudara dan buang kotoran di atas kepala. Nah, saudara jangan bilang, oh ya udah aku enggak bisa apa-apa. Ya udahlah, teruskan. Nggak bisa. Kita bisa cegah. Berita buruk kita tidak bisa hindari ada di sekeliling kita. Tapi kita bisa mencegah kalau berita buruk itu akan masuk ke dalam kepala, pikiran kita bisa cegah, kita harus mengusirnya. Enggak. Saya nggak mau kotoran-kotoran yang buruk ini menguasai hati dan pikiran saya. Amin.
Bahaya sekali. Saudara dengar berita buruk tentang seorang pemimpin, tentang seorang teman. Waduh, dia udah mempengaruhi sampai akhirnya Pak, nggak mau ke gereja lagi, nggak mau melayani. Saya tanya, lu orang yang ceritain kamu tentang berita buruk itu masih ke gereja itu nggak? Masih, ya bodoh kamu lah. Dianya udah keluar karena kecewa kok dia begini. Yang nyeritain temennya sendiri. Jadi tanya temennya itu masih ke gereja itu nggak? Masih. Loh kan ini nggak benar. Berarti dia memberi kesempatan hati pikirannya untuk dimasuki saudara oleh hal-hal yang buruk. Bahaya sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang masuk pada bagian yang ketiga, yang terakhir. Apa yang menjadi sumber ketakutan? Kalau tadi yang pertama adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Itulah sumber awal sampai hari ini sudah kita bisa memiliki rasa takut. Sebelum kejatuhan dalam dosa, manusia itu enggak punya rasa takut. Free, karena mereka enggak dosa. Lalu kemudian yang kedua, berita buruk yang ada di sekeliling kita membuat kita takut. Itu sebabnya kita harus betul-betul melakukan satu antisipasi. Bagian yang harus kita lakukan. Kita jangan ikut-ikutan. Dengar berita buruk orang gini, kita ikut. Jangan. Kita harus pertetapkan hati kita memfilter gimana berita ini. Kita cek, recheck yang sebenarnya. Dan ketika benar-benar sudah kita menerima berita yang buruk menjadi kenyataan, jangan ngomel. Jangan lupa kita punya Tuhan yang menguasai mengatasi semua keadaan. Amin. Nah yang ketiga, ketakutan seringkali berasal ketika kita harus menghadapi realita hidup yang berat. Ini bukan cuma dengar tapi benar-benar menghadapi. Hadapi sendiri realita hidup yang berat. Enak-enak hidup, gak ada masalah. Antar orang check up, ya. Susternya bilang, ibu gak ikut check up sekalian. Enggak, aku lu sehat. Ya gak ada ruginya. Udah berapa lama gak check up? Enggak, gak pernah check up. Ya udah check up. Pulangnya dokter hasilnya, loh justru ibu ini yang harus ngamar langsung. Hah? Loh, ya apa sih? Saya melayani loh, sudah satu jemaat yang pergi ke Australia, nengok anaknya, mau wisuda. Ya dia merasa sangat sehat, juga nggak beli asuransi perjalanan. Saya anjurkan jemaat pergi perjalanan mana aja, belilah asuransi perjalanan itu. Saya sehat, aduh namanya musibah itu nggak pandang bulu, nggak kenal waktu. Betul nggak? Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata apa? Manusia itu tidak mengetahui. Seperti ikan yang tertangkap di dalam jala yang mencelakakan, seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi seperti ibu itu pulang, pergi ke Australia. Ya, sudah senang-senang, terus ya udahlah sekalian check up. Setelah check up dokternya bilang ini ada yang serius ini. Ibu harus di MRI. Ada benjolan gini. Kanker saudara. Stadiumnya bukan 1 lagi. 3. Langsung masuk ICU. Waduh saya yang tiap hari di Japri. Agnes tolong doakan. Iya saya doakan. Terus. Saudara itu kurang lebih sampai 4 bulan coba di sana. Duitnya berapa coba? Nggak ada asuransi, nggak ada apa. Waduh, ya bukan cuma soal uang. Kalau mati bagaimana? Ya kalau memang harus mati di dalam Tuhan, ya mati. Tapi kan rasanya konyol banget datang saudara mau kunjungi anak, loh kok kena kanker. Ini namanya menghadapi realita hidup yang seringkali datang tiba-tiba yang rasanya berat. Puji Tuhan saudara akhirnya ibu itu udah pulang ya, udah sembuh, dinyatakan sembuh tapi harus terus memelihara, menjaga hidupnya. Menghadapi realita yang sangat berat tiba-tiba. Reaksi manusiawi ketika menghadapi masalah yang kita rasa melebihi kemampuan kita pasti takut, pasti. Saya ambil contoh 2 Tawari 20 Raja Yosafat. Tiba-tiba diserang oleh Bani Amon, Moab, suku Meunim sekaligus menyerang. Kalau firman Tuhan berkata Yosafat menjadi takut. Itu reaksi yang sangat manusiawi.
Setiap saudara, bahkan saya bisa alami itu. Pak Hani dalam pelayanan ke Jogja naik kereta api. Tenang-tenang ya, udah turun dari kereta, udah sampai di mobil, dijemput Jerry. Jerry tanya, Pak makan di mana? Bapak lo di Jogja ya suka makan itu. Dia ingat, makan abis ini bayar nih. Loh tasku mana? Waduh, langsung mukanya pucet. Apa hamba Tuhan kehilangan tas? Bilang, oh wis enggak apa-apa. Hidupku udah bukan karena tas. Enggak, takut sudah. Waduh langsung pucet. Ya, ini kereta berhenti di Jogja, jalan terus. Saya nggak tahu itu keretanya apa yang ke Semarang atau ke Jakarta. Pokoknya udah jalan. Jadi sambil turun mobil itu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jantungnya itu, waduh, duk. Muka udah pucet kayak kertas itu. Soalnya kalau sedang terjadi begitu, itu untung perginya nggak sama saya. Ya, tapi kalau pergi sama saya nggak bilang, habis kurang hati-hati. Orang udah lagi kesusahan, jangan diomeli. Saya sering lihat suami istri gitu loh. Ini lo lagi kena, kamu sih kurang hati-hati, kamu gimana nanti? Jangan sudah, udah diem aja berdoa. Ya, aduh Tuhan tolong. Sambil lihat keretanya jalan. Ya, secara manusia gimana sih saudara? Ya, tasnya kecil, isinya ada kamera kecil. Bapak kan senang foto, kemana-mana mesti bawa kamera. Dompet, bawa duit. Beda sama saya bawa duit cuma hari Minggu, hari lain jarang bawa duit. Kalau Bapak selalu pergi kemana-mana nggak bisa, nggak ada uang. Nggak pede gitu, nanti beli ini, bawa uang. Belum lagi kartu-kartunya, waduh. Jadi sampai saudara masuk ke ruang kantor, di situ ada ibu yang lagi ibu apa bapak lagi periksa tasnya Bapak. Terus dia lihat Bapak, hah Bapak hilang ini ya? Belum juga nanya kan. Udah pasti nih muka udah pucet, semua body language udah tahu ini orang ketakutan. Oh iya, kok bisa gak hilang coba? Ini temukan siapa? Itu temukan tukang yang bersih-bersih. Ya tidak merendahkan ya, tapi tukang bersih-bersih lihat dompet saudara. Ya, lihat tas isinya begitu berharga, mestinya apa? Ya tilep aja, masukin aja ke kantong sampah yang besar itu. Bawa aja, dia akan turun. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak izinkan, jangankan tas, satu helai rambut tidak akan jatuh. Amin. Saya juga pernah alami pergi ke Cina pertama kali lagi. Mendarat di Shanghai. Benerin sepatu, udah sampai di mobil, ya. Terus local guide, ayo semua udah ready paspor. Loh tas saya, waduh. Itu local guide-nya orang Chinese, wah udah. Di sini kita urus aja dah. Berita kehilangan paspor, artinya apa? Sudah tidak mungkin, ini Cina ini. Ya ketinggalan ya wanle, udah rahib, udah pasti. Ya, saya cuma berdoa Tuhan tolong Tuhan ke Cina baru sekali hilang pisan tasnya ini, aduh paspor dan lain-lain ini ya. Tuhan tolong. Suami saya juga diem aja, cuma ya dia juga aduh baru datang mendarat ini udah gak enjoy kayak begini ini ya di negeri orang ini. Ya, itu tempat rame loh sudah, tempat rame sekali. Begitu lihat ya memang gak ada tasnya. Jadi kita masuk sudah ke kantor. Ada seorang perempuan saya masih ingat. Dia lagi tungguin. Yuk ya nih tasnya. Saya bilang, ini biasanya hilang, gak mungkin ada. Tapi you beruntung katanya. Bapak Ibu, di tengah persoalan berat. Kita takut mengalami gini, kalau begini gimana? Ya sudahlah, the worst-nya apa? Ya sudah, kalau sampai hilang ya kita atur yang baik. Tapi kita kalau bisa berdoa, reaksi manusiawi harus diikuti reaksi rohani. Amin. Inilah yang dialami Yosafat, dilakukan Yosafat. Dia menjadi sangat takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja ini memakai otoritasnya, kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh rakyatnya, keluarganya, suruh berdiri semua, suruh berkumpul, bersatu hati, berdoa, berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Jika ada masalah dalam rumah tangga, saudara punya anak sudah cukup besar, jangan sembunyikan masalah dengan anak-anak saudara. Saudara kasih tahu, pakai otoritas saudara sebagai pemimpin, menyerukan, ayo kita sepakat berdoa, ini papa lagi menghadapi masalah ini. Berdoa, berpuasa, mencari kehendak Tuhan, mencari solusi, minta campur tangan Tuhan. Amin. Jangan, anak-anak gak usah tahu, jangan saudara. Saya lihat ini luar biasa, Yosafat menggerakkan seluruh bangsa Yehuda, keluarganya sudah bersatu, suruh berdiri semuanya, sepakat berdoa dan berpuasa. Mereka mendengar Tuhan berbicara. Satu nabi berkata, jangan takut, Tuhan akan berperang. Nanti pada waktu peperangan itu taruh bagian paling depan adalah para pemuji. Di belakangnya para baru pemegang senjata. Wah, Tuhan berbicara. Dan mereka melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini sedang menghadapi realita yang sulit. Saudara ditantang oleh keluarga, anggota sendiri. Oleh saingan pekerja di sekeliling saudara. Saudara mungkin sedang ditusuk dari belakang. Saudara sedang menghadapi masalah yang sangat sulit. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, anak, atau pekerjaan, atau sakit penyakit. Mari, setelah kita menjadi takut dan gentar, kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita komitmen, Tuhan, saya gak berhenti berdoa, berpuasa, berseru, minta tolong sebelum Tuhan menjawab. Amin. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketakutan diubah pada akhirnya membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini saya menyampaikan 3 sumber. Apa yang menjadi penyebab rasa takut kita? Dosa. Kalau itu karena dosa, bereskan dalam hidup saudara. Bertobat dan jangan lakukan lagi. Hidup dalam kebenaran. Kalau itu saudara karena mendengar berita-berita yang buruk, saudara teguhkan hati. Jangan lihat mayoritas. Saudara cek kebenarannya. Saudara tetap pegang janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kalau persoalan itu kalau rasa takut itu disebabkan karena benar-benar saudara alami sendiri, hadapi sendiri realita yang berat itu. Jangan izinkan ketakutan melilit hidup saudara. Serahkan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Minta mujizat, minta keajaibannya dinyatakan. Dia sanggup melakukan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.